Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo berhasil mengungkap peredaran sabu. Ratusan warga dan wisatawan menyaksikan Festival Makepung di Jembrana, Bali. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Nah, sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo berhasil mengungkap peredaran sabu dengan total barang bukti mencapai 3,5 kg. Seorang pria berinisial KDN alias CK berhasil diamankan dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah detik-detik penangkapan seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo. Penangkapan residivis KDN ini menjadi pengungkapan kasus narkotika terbesar sepanjang sejarah berdirinya Polresta Solo. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial KDN alias CK yang berperan sebagai pengedar sekaligus pengguna sabu. KDN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Solo setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika dalam jumlah besar yang diduga akan masuk ke wilayah Solo Raya. Tersangka KDN memiliki peran ganda dalam jaringan tersebut, yakni sebagai pengedar sekaligus pengguna narkotika. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menjalankan aksinya demi memperoleh imbalan uang dari jaringan yang mengendalikannya. Pengungkapan kasus tersebut berlangsung secara bertahap melalui 3 tempat kejadian perkara yang berada di 2 kabupaten berbeda, yakni Boyolali dan Klaten. Saat dilakukan penggeledahan di lokasi pertama, polisi menemukan 19 paket sabu siap edar dengan total berat sekitar 0,4 kg, 1 unit telepon genggam, kantong plastik, lakban, serta kendaraan yang digunakan pelaku untuk beroperasi. Tidak berhenti di situ, petugas langsung melakukan pengembangan berdasarkan keterangan tersangka. Polisi kemudian bergerak menuju rumah pelaku di Ngemplak, Boyolali. Di lokasi kedua inilah polisi menemukan barang bukti terbesar. Dari dalam rumah tersangka, petugas mengamankan 3 bungkus besar sabu, masing-masing seberat sekitar 1 kg. Seluruh paket tersebut masih terbungkus rapi dan diduga belum sempat diedarkan. Dari penggeledahan di lokasi ketiga, polisi menemukan 12 paket sabu siap edar dengan berat sekitar 1 ons, 2 timbangan digital, alat hisap sabu, sedotan untuk pengemasan hingga sejumlah perlengkapan lain yang diduga digunakan sebagai sarana membagi narkotika menjadi paket-paket kecil sebelum diedarkan kepada pembeli. Kasat Reserse Narkoba Polresta Solo Kompol Arfian Rizky Wibowo mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti timnya melalui serangkaian penyelidikan. Kemudian kami dapatkan kurang lebih 0,4 sekian kilo ya, di TKP pertama, kemudian kami kembangkan di TKP kedua yang berada di rumahnya. Di rumahnya kami mendapati 3 kilo sabu. Kemudian mengembang lagi di TKP ketiga di wilayah Klaten, kami mendapatkan kurang lebih sekitar 1 on ya, 1 on. Jadi kami total untuk BP yang kami amankan 3,5 kilo. Kemudian kami melakukan kegiatan joint investigasi dengan Direktorat Narkoba Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana ini. Pelaku residivis masih PB saat ini masih PB, sebelumnya menjalani di Boyolali ya. Di Boyolali. Saat ini sedang kami lakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Ada keterkaitan dengan jaringan yang lain? Sementara ini kami dalami, nanti kami kembangkan, perkembangan kami sampaikan kepada teman-teman media. Pelaku itu kurir atau bandar? Kurir, ya. Kalau modusnya dan? Modusnya dia mengambil kemudian menunggu perintah dari atasnya untuk membuang, bahasanya membuang atau menempatkan di suatu tempat untuk pecahan besarnya. Jumlah tersebut menjadi pengungkapan terbesar yang pernah dilakukan Satres Narkoba Polresta Solo.
Hasil pemeriksaan sementara juga mengungkap bahwa KDN bukan pelaku baru. Ia merupakan residivis kasus narkotika yang sebelumnya pernah menjalani hukuman di Kabupaten Boyolali. Meski masih berstatus bebas bersyarat, pelaku diduga kembali terlibat dalam jaringan peredaran sabu berskala besar. Saat ini, penyidik masih mendalami keterkaitan tersangka dengan jaringan lain yang diduga berada di luar wilayah Solo Raya. Informasi selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah mitigasi yang cepat dan terukur dinilai sangat penting, mengingat dampak terparah El Nino diprediksi akan terjadi bersamaan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak buruk fenomena alam El Nino yang diproyeksikan melanda Indonesia. Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor pusat Kemendagri Jakarta Senin siang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta komitmen penuh dari seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah mitigasi yang cepat dan terukur dinilai sangat penting mengingat dampak terparah El Nino diprediksi akan terjadi bersamaan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Kemungkinan kebakaran hutan lahan karena panas kan, kita udah pernah ngalamin. El Nino ini kekeringan, udara yang panas. Daerah yang kita harapkan dengan data yang ada dari BMKG, dari BNPB, Kementerian Pertanian, dari Dirjen Sumber Daya Air yang juga melakukan langkah-langkah, ya, dari Kementerian PU, itu data itu tadi datanya sangat detail kita sharing. Setelah itu saya minta seluruh kepala daerah untuk melakukan rapat internal. Kan dia ada BPBD, ada dinas pertanian, dinas pengairan, semua dikumpulkan untuk mengantisipasi baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kalau bisa gubernur melakukan Zoom meeting atau rapat dengan para bupati wali kota mengantisipasi daerahnya berdasarkan data dari BMKG, BNPB dan lain-lain. Nah setelah itu rapat dengan eksternal, terutama Forkompinda, TNI, Polri, kemudian dari instansi vertikal, badan balai air waduk, air sungai BWS ya, yang Kementerian PU, kemudian juga Kementerian Pertanian kan punya juga pendamping-pendamping di daerah-daerah untuk masalah irigasi dan lain-lain untuk kecukupan air. Di samping itu juga kerjasama dengan pemadam kebakaran mungkin ya, untuk mempersiapkan bila terjadi kebakaran, dengan para kepala desa untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kebakaran dan cepat diselesaikan. Mendagri juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperkuat sinergi dan Forkopimda, TNI Polri, dinas terkait, hingga pemerintah desa di mana kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang berpotensi mengganggu sektor pertanian dan pasokan energi. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, dalam upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu Gerakan Indonesia Asri, Aman Sehat Rasik Indah, Kelurahan Cilangkap Tapos Depok menggandeng Ormas menggelar kegiatan operasi bersih. Jajaran pegawai Kelurahan Cilangkap Tapos Kota Depok bersama puluhan anggota organisasi masyarakat serta sejumlah elemen masyarakat lainnya menggelar kegiatan operasi bersih di sepanjang Jalan Raya Cilangkap. Tak hanya membersihkan area jalan, kegiatan juga melakukan pengecatan jembatan Cilangkap sebagai bentuk penataan keindahan kota. Lurah Cilangkap Gali Catur Prasetya mengatakan kegiatan operasi bersih ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut taklimat Presiden Prabowo Subianto. Kali ini pihaknya menggandeng Ormas lantaran kegiatan ini tidak melulu lahir dari pemerintah. Kami melaksanakan giat opsi Depok Asri Kelurahan Cilangkap. Ini merupakan tindak lanjut dari talimat Bapak Presiden dalam rangka Gerakan Indonesia Asri, Jabar Asri, Depok Asri. Ada yang beda nih Pak Lurah, kali ini gandeng Ormas. Kenapa sih alasannya? Ya, hari ini memang kita melaksanakan opsi ini kolaborasi selain dengan warga, pengurus lingkungan, dan juga Ormas. Kenapa? Karena harapannya
kegiatan ini bukan melulu lahir dari pemerintah, tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan. Nah, itu kita melibatkan segala unsur. Alhamdulillah, Kelurahan Cilangkap bekerja sama kolaborasi dengan FBR. Intinya bagaimana caranya pemerintah hadir, kemudian bersinergi dengan stakeholder yang ada untuk kegiatan-kegiatan positif. Bukan ini juga area perbatasan antara Depok dengan Bogor. Betul, ini area perbatasan antara Pemkot Depok dengan Kabupaten Bogor, dan ini pintu masuk Kelurahan Cilangkap. Sementara itu, Ketua Ormas FBR Cilangkap Sasmita menyampaikan bahwa kegiatan ini baru pertama kali dilakukan oleh pihak Kelurahan Cilangkap untuk bersinergi dengan organisasi masyarakat setempat. Alhamdulillah kita menyambut baik ya dengan adanya kolaborasi dari pihak Kelurahan Cilangkap, khususnya dengan ormas yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap, Forum Betawi Rempuk. Ini menyambut baik lah dengan adanya kegiatan ini. Memang kita harapkan dari dulu gitu, biar ada sinerginya dari pihak kelurahan dengan ormas beserta masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap. Baru pertama kali, gitu. Responnya ya sangat bagus. Mudah-mudahan kegiatan ini mungkin bisa berkelanjutan gitu lah, antara sinergi dari kelurahan dan ormas yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap beserta masyarakat. Gitu. Ya betul, yang memang mungkin sudut pandang terhadap ormas, masyarakat kan kebanyakan sisi negatifnya aja kan. Kalau ormas itu kan sisi positifnya jarang terlihat gitu. Ya. Diharapkan ke depannya kegiatan ini dapat terus dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, khususnya Kelurahan Cilangkap, agar sinergi dan seluruh elemen masyarakat dapat mewujudkan penataan dan keindahan kota sebagaimana mestinya. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional masih terjaga dengan baik di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam rapat koordinasi perekonomian yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi perekonomian bersama Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta sejumlah pemangku kepentingan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 29 Juni 2026. Rapat membahas berbagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Usai rapat, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang sehat. Hingga akhir Mei, defisit APBN tercatat sebesar 0,7% dan diperkirakan tetap berada di bawah 3% hingga akhir tahun. Penerimaan pajak tumbuh 19,1%, sementara realisasi belanja negara juga masih berada di atas 30%. Yang pertama tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Juda Agung menambahkan, pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk menjaga likuiditas perbankan. Penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp281 triliun diperpanjang hingga Desember 2026 dengan tambahan fasilitas standby Rp100 triliun apabila diperlukan untuk mendukung penyaluran kredit. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayani menyatakan Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas melalui berbagai instrumen moneter. Menurutnya, langkah jangka pendek diperlukan untuk merespon ketidakpastian global dan menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Dewan Ekonomi Nasional juga menyampaikan bahwa seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global, sehingga menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah pemerintah dan otoritas ekonomi agar respon terhadap perkembangan global dapat dilakukan secara terpadu.
Restu Wulandari, Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Seorang pengendara motor kritis setelah dihantam minibus. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, seorang pengendara motor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengalami luka berat dan tak sadarkan diri usai terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Aswar, pengendara motor, langsung tergeletak tak sadarkan diri di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Korban mengalami masa kritis dan bersimbah darah akibat luka parah pada bagian kepala usai dihantam sebuah minibus bernomor polisi DD 1915 LG. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf guna mendapatkan pertolongan medis darurat. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Tengah. Kejadian bermula saat korban melaju dari arah Jalan Poros Malino menuju Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Namun sebuah minibus yang melaju dari arah bersamaan tiba-tiba membelok ke kanan tepat di depan motor korban hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Telah terjadi laka lantas pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, tepatnya pukul 22.45 WIB. Terjadi di simpang Jalan Wahid Hashim dan simpang Habibur Pulih. Antara apa dengan apa? Jadi sebuah mobil jenis penumpang merek Sigra dengan sebuah sepeda motor Honda Scoopy. Untuk kondisi korban sendiri? Untuk kondisi korban, jadi mengalami luka-luka dan tadi dievakuasi oleh Bapak Kapolres ke Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk mendapat pertolongan medis. Ada kondisi luka-luka yang... Untuk luka-luka jadi terjadi pada kepala. Sopir di mana? Untuk sopir sementara kita amankan untuk diambil keterangannya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk tindak lanjut kedua kendaraan ini seperti apa? Untuk kendaraan yang terlibat laka lantas sudah kita amankan di Polres Goa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini diamankan petugas sebagai barang bukti. Kasus ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, suasana duka menyelimuti ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat menjemput jenazah Sukanta, pengemudi ojek online yang tewas dalam kecelakaan maut di persimpangan Unisma, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobihu, mendatangi ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Kedatangannya untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Sukanta, pengemudi ojek online yang menjadi korban tewas dalam kecelakaan di perempatan Unisma, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur. Pemerintah Kota Bekasi menyatakan turut berduka cita atas insiden tersebut. Dalam kecelakaan ini, satu pengendara sepeda motor meninggal dunia, sedangkan 6 korban lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi. Wakil Wali Kota menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia, serta memastikan para korban luka mendapatkan bantuan dan penanganan yang diperlukan. Yang meninggal 1 saat ini, ada yang luka-luka sekitar 6. Dan saat ini tersebar di beberapa rumah, di 3 rumah sakit ya, di Bekasi Mitra Bekasi Timur, di Bakti Kartini, kemudian Mitra juga, dan di sini tadi ada 3 termasuk almarhum, 2 lagi masih di perawatan, dan 1 lagi sudah pulang. Berapa orang Pak Totalnya? Yang total 6. 6 dengan korban jiwa? Ya. 7. Sementara itu, PT Jasa Raharja Cabang Bekasi menyatakan ahli waris korban meninggal dunia berhak menerima santunan sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan korban yang mengalami luka-luka akan mendapatkan jaminan biaya perawatan dengan nilai maksimal 20 juta rupiah.
kali, 1 meninggal dunia dan 6 luka-luka. Untuk santunan meninggal dunia itu akan kami serahkan kepada ahli warisnya, besarnya adalah 50 juta. Untuk santunan luka-luka itu adalah jaminan atau penggantian biaya perawatan di rumah sakit maksimal 20 juta. Nanti akan kami koordinasikan dengan rumah sakit dan kami akan jemput pula ke keluarga yang meninggal dunia untuk santunan segera akan kami selesaikan. Dari total korban ada warga Bekasi Pak yang Hingga kini, petugas unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang melibatkan truk box bernomor polisi B9916TXT dan sejumlah pengendara sepeda motor tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kecelakaan di jalan raya dapat terjadi dalam hitungan detik merenggut nyawa dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, aksi pencurian sepeda motor di sebuah kantor penyedia internet di Jalan Raden Imba Kesuma, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung berlangsung tegang. Pelaku yang kepergok sempat bergumul dengan karyawan dan mengancam dengan senjata api, lalu kabur tanpa berhasil membawa motor. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di halaman kantor penyedia internet Jalan Raden Imba Kesuma, kawasan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Dalam rekaman video terlihat 2 orang pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor dengan modus berpura-pura seperti pelanggan atau ojek online. Salah satu pelaku yang mengenakan baju hitam terlihat langsung turun menghampiri motor target jenis Matic, dan saat itulah karyawan yang sedang memantau CCTV menyadari aksi tersebut langsung keluar untuk menghadang. Saat itu, karyawan sempat bergumul dengan pelaku. Lalu salah satu pelaku mengeluarkan benda yang diduga senjata api dan mengancam akan menembak. Karena panik dan takut, karyawan memilih mundur dan menyelamatkan diri, sementara pelaku memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Menurut saksi, lokasi tersebut sudah 3 kali menjadi sasaran aksi pencurian motor dengan 1 kasus diantaranya berhasil membawa kabur kendaraan. Keluar yang kedua itu ikut pukul juga. Terus yang satunya itu dia bawa kayak senpi, tapi kalau asli apa enggaknya nggak tahu sih, soalnya kita ya panik gitu istilahnya gitu, langsung nyelamatin diri ke dalam gitu. Itu sempat ngancem buat nembak apa gimana? Iya, dia sempat bilang mau ditembak-tembak kayak gitu. Dari situ kita mundur. Ya, langsung kita tuh mundur langsung masuk ke dalam gitu. Kalau di sini tuh udah kejadian yang ketiga kali kalau nggak salah itu. Di daerah sini ya? Iya, yang di kantor ini. Di kantor ini? Iya, di kantor ini. Udah 3 kali. Iya, itu tuh setiap tahun gitu. 3 kali itu berhasil hilang? Hilang? Pernah 1 hilang, yang kedua itu gagal. Yang ketiga ya? Iya, yang ketiga ya. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara rekaman CCTV telah dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simarangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Simpang 4 Unisma, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebuah mobil box dan beberapa sepeda motor terlibat tabrakan yang menyebabkan korban meninggal dan beberapa warga luka serius. Petugas polisi dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan mengatur arus kendaraan. Dari video amatir warga, tabrakan melibatkan sebuah mobil box dan beberapa sepeda motor terjadi di perempatan Unisma, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Terlihat para korban berkeletakan, berlumuran darah akibat hantaman truk box. Akibat insiden tersebut, arus kendaraan dari berbagai arah mengalami perlambatan hingga menimbulkan antrian panjang, terutama saat volume lalu lintas sedang padat. Petugas Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dan Dishub yang tiba di lokasi segera melakukan penanganan kecelakaan, mengatur arus lalu lintas, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat agar kemacetan tidak semakin meluas. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas, sementara itu akibat kecelakaan 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka berat dan dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Oh, kalau ke sana nggak mungkin. Dia lurus. Jadi dari sana tuh nggak ada. Dari sini sama sana. Jarak. Oh, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya? Iya, betul. Dari Bekasi Barat langsung arah terminal, betul. Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak? Posisi nggak ngebut banget sih. Nggak ngebut banget. Emang posisi ya sama-sama ya itu. Nggak sabaran. Nggak sabaran. Pak, ada
ini nggak sih Pak untuk pengendara khususnya di lampu merah ini himbauan Pak? Himbauannya pengendara ya saling sadar diri aja lah. Kira-kira kalau lampu merah patuhin aja gitu. Kan kita petugas cuman ituin rambu ya. Biasanya buat pengendara ya patuhin lalu lintas aja. Berarti dia langsung menabrak kendaraan yang dari arah Hasibuan ke arah ke DPRD Pak ya? Iya Pak. Berapa kendaraan Pak itu Pak? Kendaraan kita belum pastinya, soalnya kita pengurayan kita. Jadi banyak pengendara pada bantuin korban gitu ya. Kita sebagai petugas kita nggak bisa bantuin korban, kan kita pengurayan. Gitu, pengurayan biar nggak ada kemacetan gitu. Tapi ada yang meninggal Pak? Sepenglihatan Abang ada yang meninggal? Kayaknya sih tadi Gojek udah geletak gitu. Udah ada yang geletak, meninggal ya? Iya kayaknya sih. Oke. Untuk saat ini berarti truk dan supirnya diamankan sama petugas untuk sementara. Oke siap Bang. Itu langsung kebetulan emang tangguh. Wah kalau motor sih kita belum lihat nih motornya ya. Kita ambil uang pengurayan tadi. Sementara kasus kecelakaan yang melibatkan truk box dan roda 2 ditangani petugas Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat melintasi kawasan perapatan Unisma dan mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi ribuan pria di Badung, Bali mengikuti tradisi Mekotek. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ratusan warga dan wisatawan memadati lintasan berlumpur di Jemberana, Bali untuk menyaksikan Festival Makepung, tradisi balap kerbau yang telah menjadi ikon budaya daerah. Ajang tahunan ini tidak hanya menampilkan kecepatan, tetapi juga melestarikan warisan agraris masyarakat Bali Barat. Pasangan kerbau berhias aneka ornamen tradisional melaju kencang menyusuri lintasan berlumpur sembari menarik kereta kayu ringan dalam Festival Makepung di Jemberana, Bali. Sorak-sorai penonton terus mengiringi jalannya perlombaan yang menjadi salah satu tradisi paling ikonik di Pulau Dewata. Makepung mempertemukan berbagai tim dari desa-desa di Jemberana yang bersaing menunjukkan kerbau terbaik mereka. Persaingan berlangsung ketat, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas dan semangat kebersamaan. Para peserta mengaku melakukan persiapan selama berbulan-bulan sebelum hari perlombaan. Kerbau diberikan pakan khusus, dirawat setiap hari, serta diberi ramuan herbal tradisional untuk menjaga stamina dan kondisi fisik. Salah satu joki kerbau, Ketut Sudarna, menjelaskan bahwa selain persiapan fisik, ketenangan mental juga menjadi kunci dalam menghadapi balapan. Menurutnya, setiap peserta tentu berharap menjadi pemenang, namun yang terpenting adalah tetap percaya diri dan mematuhi seluruh aturan perlombaan. Panitia penyelenggara menyebut Makepung digelar sekali setiap tahun dan menjadi ikon budaya Kabupaten Jemberana. Ajang ini menjadi wadah bagi para pencinta balap kerbau untuk berkompetisi sekaligus membanggakan desa dan tim masing-masing. Tradisi Makepung berawal dari perlombaan persahabatan antar petani usai masa panen. Kini, festival tersebut telah berkembang menjadi salah satu atraksi budaya terkenal di Bali tanpa meninggalkan akar tradisi dan nilai kehidupan agraris masyarakat setempat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, masih dari daerah Bali, ribuan pria di Desa Munggu, Kabupaten Badung, Bali mengikuti tradisi Mekotek yang digelar saat Hari Kuningan. Ritual turun-temurun ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian perayaan Galungan, sekaligus melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Ribuan pria mengenakan busana adat Bali memadati jalanan Desa Munggu, Kabupaten Badung, pada Sabtu waktu setempat. Mereka mengikuti ritual Mekotek, salah satu tradisi tertua yang masih dilestarikan oleh masyarakat Hindu Bali. Dalam prosesi tersebut,
Para peserta mengangkat batang kayu panjang hingga membentuk susunan menyerupai piramida. Beberapa peserta memanjat ke bagian atas sambil memberikan aba-abaan dan semangat, sedangkan arus prosesi terus bergerak mengelilingi kawasan desa. Kepala Desa Munggu, Imadesuwinda, menjelaskan tradisi Mekotek diikuti oleh pria berusia 15 hingga 60 tahun dengan syarat masih memiliki kondisi fisik yang baik. Berpartisipasi dalam ritual ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat desa. Menurut Suwinda, warga tetap melaksanakan Mekotek meski di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat meyakini tradisi ini memiliki makna spiritual yang penting untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan desa. Ritual Mekotek digelar setiap 210 hari, bertepatan dengan Hari Kuningan yang menandai berakhirnya rangkaian perayaan Galungan. Tradisi ini melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau kejahatan. Sejarah Mekotek berawal dari masa kerajaan Mengwi pada akhir abad ke-18. Saat itu, para prajurit menggunakan tombak besi yang kemudian digantikan dengan batang kayu kulit sepanjang lebih dari 2 meter. Hingga kini, lebih dari 2.000 pria dari 12 pelajar di Desa Munggu terus menjaga tradisi ini. Pada tahun 2016, Mekotek resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, menegaskan posisinya sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang terus hidup dan dilestarikan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Madagaskar memperingati Hari Kemerdekaan ke-66 dari Prancis dengan menggelar parade militer, pertunjukan budaya, dan upacara resmi di ibu kota Antananarivo. Perayaan menjadi momen untuk meneguhkan identitas nasional sekaligus mengingatkan tantangan yang masih dihadapi negara itu. Ribuan warga memadati jalanan ibu kota Antananarivo, Madagaskar pada Jumat waktu setempat untuk mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan ke-66. Beragam kegiatan digelar, mulai dari parade militer, penyerahan tanda kehormatan, hingga pertunjukan seni dan budaya tradisional. Suasana semakin meriah dengan kehadiran masyarakat yang mengenakan pakaian adat khas Malagasy. Pemerintah menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas nasional. Prefek Toa Masina, Philibert Herve Andria Manansoa. Prefek Toa Masina, Philibert Herve Andria Manansoa, mengatakan sekitar 80% peserta parade mengenakan busana tradisional. Menurutnya, hal itu bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa Madagaskar adalah tanah air yang harus dijaga dan identitas Malagasy perlu terus dijunjung tinggi. Meski demikian, di balik suasana perayaan, sejumlah warga menilai kemerdekaan politik belum sepenuhnya diikuti kemandirian ekonomi. Mereka menyoroti masih kuatnya pengaruh pihak asing di berbagai sektor, serta tingginya ketergantungan terhadap negara lain. Keturunan para pejuang kemerdekaan juga mengajak generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan demi memajukan Madagaskar. Mereka menilai tanggung jawab menjaga kemerdekaan dan membangun bangsa kini berada di tangan generasi penerus. Madagaskar resmi meraih kemerdekaan dari Prancis pada 26 Juni 1960, setelah puluhan tahun berada di bawah pemerintahan kolonial dan 13 tahun setelah pemberontakan besar tahun 1947. Hingga kini, peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momen penting untuk menguatkan persatuan dan menegaskan jati diri bangsa Madagaskar. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dari Madagaskar kita ke Filipina, pemirsa, ribuan warga dan wisatawan turun ke jalan di berbagai kota di Filipina untuk merayakan Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis. Tradisi siram air yang telah berlangsung turun-temurun menjadi simbol berkat, kebersamaan, dan penghormatan terhadap sosok yang membaptis Yesus Kristus. Jalanan di kota San Juan, Filipina berubah menjadi lautan air saat ribuan warga dan wisatawan merayakan Watah-Watah Festival pada Rabu waktu setempat. Para peserta saling menyemprotkan air menggunakan pistol air, selang, hingga semprotan dari mobil pemadam kebakaran.
Kapten Barangay San Juan, Alvin Alonso, menjelaskan tradisi ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas berkat yang diyakini diberikan oleh Santo Yohanes Pembaptis kepada kota San Juan. Pemerintah kota memperkirakan sekitar 15.000 orang mengikuti rangkaian perayaan sepanjang hari. Untuk menambah kemeriahan, 36 mobil pemadam kebakaran diterjunkan menyemprotkan air kepada para peserta festival. Bagi warga setempat, air yang disiramkan melambangkan berkat dan pembaruan hidup. Karena itulah, setiap orang yang basah dianggap menerima doa dan kebaikan dalam perayaan tersebut. Sementara itu, di kota Cavite, Regatta Water Festival juga berlangsung meriah. Ribuan orang memenuhi jalan utama sambil menari dan bersukacita di bawah semburan air yang datang dari berbagai arah. Sejumlah peserta mengaku selalu menyempatkan diri kembali ke Cavite setiap tanggal 24 Juni untuk menikmati suasana khas festival, yang menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan bersama keluarga serta sahabat. Regatta Water Festival telah digelar sejak tahun 1996 dan kini menjadi salah satu perayaan tahunan terbesar di kota Cavite. Sementara itu, Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis diperingati setiap 24 Juni. Mengenang tokoh biblis yang membaptis Yesus Kristus dengan air menjadi simbol utama iman dan pembaruan dalam perayaan masyarakat Filipina. Tim Liputan Berita Nasional TV. Supporter Belanda meriahkan Orange Funwall. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, ratusan pendukung timnas Belanda memadati kawasan Fundidora Park, Monterrey, Meksiko dalam tradisi Orange Fun Walk menjelang pertandingan babak 32 besar Piala Dunia melawan Maroko. Suasana meriah diwarnai nyanyian, tarian, serta partisipasi warga lokal yang turut memeriahkan arus pendukung tim oranye. Ratusan pendukung timnas Belanda berjalan bersama dalam tradisi Orange Fun Walk di Fundidora Park, Monterrey pada Senin waktu setempat. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian dukungan menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia antara Belanda melawan Maroko. Sepanjang rute, para supporter mengibarkan bendera Belanda, menyanyikan lagu dukungan, serta menari bersama dalam lautan warna oranye. Suasana semakin semarak saat ratusan penggemar asal Meksiko ikut bergabung dalam arak, memberikan dukungan dan mengabadikan momen melalui foto bersama. Arak-arakan dipimpin oleh Orange Bus, ikon khas pendukung Belanda yang telah menempuh perjalanan lebih dari 4.000 km selama turnamen. Kehadiran bus tersebut kembali menjadi salah satu daya tarik utama bagi supporter dan pengunjung. Kegiatan berlangsung di bawah pengamanan ketat dengan petugas mengatur arus lalu lintas dan menjaga kelancaran rute yang dilalui para supporter. Salah satu pendukung Belanda, Michael, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Meksiko. Menurutnya, keramahan warga setempat membuat pengalaman mendukung timnas menjadi semakin berkesan. Pendukung lain, Evi, menilai kehadiran penggemar Meksiko membuat perayaan menjadi lebih meriah. Sementara Paul menyebut atmosfer menjelang pertandingan mencerminkan besarnya antusiasme Piala Dunia, bahkan ia berharap seluruh pertandingan turnamen dapat digelar di Meksiko. Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang selanjutnya, 40 tahun setelah gol legendaris Diego Armando Maradona ke gawang Inggris pada Piala Dunia 1986, Argentina menggelar laga tribut yang mempertemukan veteran Perang Malvinas, mantan pesepak bola, keluarga, dan ratusan penggemar. Acara ini menjadi wujud penghormatan terhadap warisan Maradona, sekaligus mengenang para pahlawan Perang Malvinas.
Stadion Ciudad de Lanús Néstor Díaz Perez di kota Lanús, Argentina menjadi lokasi penyelenggaraan laga tribut untuk memperingati 40 tahun gol bersejarah Diego Armando Maradona ke gawang Inggris pada Piala Dunia 1986. Acara berlangsung pada Minggu waktu setempat. Kegiatan mengusung tema Malvinas memberi penghormatan untuk Maradona. Acara diselenggarakan oleh Klub Lanús, Universitas Nasional Lanús, serta sejumlah organisasi veteran Perang Malvinas. Laga tribut ini diikuti veteran Perang Malvinas, mantan pemain profesional, anggota tim nasional senior Argentina, perwakilan Estrellas Unidas de Fiorito, serta keluarga dan warga setempat yang datang untuk mengenang sosok Maradona. Salah satu veteran Malvinas, Labian Lopez, mengatakan gol Hand of God justru menjadi momen yang paling berkesan baginya. Menurutnya, gol tersebut memiliki makna khusus bagi rakyat Argentina pada masa itu. Sementara itu, veteran Malvinas sekaligus mantan pesepak bola Luis Escobedo menyebut gol Maradona ke gawang Inggris menjadi penghibur bagi para veteran dan keluarga prajurit yang gugur di Malvinas. Ia menilai momen tersebut menjadi simbol kebanggaan dan penghormatan bagi mereka yang berkorban. Untuk mengikuti acara, setiap pengunjung diminta menyumbangkan bahan makanan tahan lama. Seluruh donasi akan disalurkan melalui yayasan sosial milik Klub Lanús kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, warisan Diego Armando Maradona, semangat kebersamaan dan kenangan atas Perang Malvinas diharapkan terus hidup serta diteruskan kepada generasi mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, suasana penuh ketegangan dan kegembiraan mewarnai Philadelphia, Amerika Serikat saat Kroasia dan Ghana memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia. Meski Ghana menelan kekalahan, hasil fase grup tetap membawa kedua tim melanjutkan perjalanan di turnamen. Ribuan pendukung Kroasia dan Ghana memadati lokasi nonton bareng di Philadelphia, Amerika Serikat untuk menyaksikan penentuan nasib tim mereka di fase grup Piala Dunia. Suasana dipenuhi nyanyian, yel-yel, dan dukungan sepanjang pertandingan. Kroasia berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 sekaligus mengakhiri fase grup sebagai runner-up grup L. Hasil ini memastikan mereka lolos langsung ke babak 32 besar. Meski menelan kekalahan, Ghana tetap berhasil melaju ke fase gugur setelah mengumpulkan 4 poin. Jumlah tersebut cukup untuk menempatkan Black Stars sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik dalam format baru Piala Dunia yang diikuti 48 negara. Usai peluit panjang berbunyi, suasana berubah menjadi pesta. Para pendukung Kroasia merayakan kemenangan dan menyatakan optimisme menatap babak berikutnya. Di sisi lain, pendukung Ghana tetap menyambut hasil tersebut dengan sukacita. Mereka menilai kelulusan ke babak gugur menjadi pencapaian besar, mengingat Ghana kembali menembus fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2010. Sementara itu, Inggris keluar sebagai juara grup L setelah mengalahkan Panama. Kroasia menempati posisi kedua, sedangkan Ghana berada di peringkat ketiga, namun tetap berhak melanjutkan langkah ke babak 32 besar berdasarkan aturan format baru turnamen. Dengan hasil ini, Kroasia dan Ghana kini bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat di fase gugur demi menjaga asa melaju lebih jauh di Piala Dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, ribuan pendukung Kolombia dan Portugal memadati Miami Stadium, Amerika Serikat menjelang laga terakhir fase grup Piala Dunia. Meski pertandingan berakhir tanpa gol, hasil tersebut memastikan kedua tim melaju ke babak 32 besar. Lautan warna merah dan kuning mewarnai jalanan menuju Miami Stadium pada Sabtu waktu setempat. Ribuan supporter Kolombia dan Portugal hadir memberikan dukungan penuh pada laga terakhir grup K Piala Dunia. Para penggemar tampil atraktif dengan busana berwarna kebanggaan masing-masing negara. Sejumlah supporter Kolombia bahkan mengenakan topi sombrero berwarna kuning, biru, dan merah menambah semarak suasana di sekitar stadion. Pertandingan berlangsung ketat namun berakhir dengan skor kacamata. Hasil imbang tanpa gol itu memastikan Kolombia lolos sebagai juara grup K, sedangkan Portugal melaju ke babak 32 besar dengan status runner-up. Seusai laga, pendukung Kolombia mengaku puas meski tim kesayangannya gagal meraih kemenangan. Mereka menilai hasil imbang sudah cukup menguntungkan dan optimistis Kolombia mampu melangkah lebih jauh di turnamen. Di kubu Portugal, sejumlah supporter menilai tim bermain lebih berhati-hati demi mengamankan tiket ke fase gugur. Mereka juga menyoroti ketergantungan tim terhadap Cristiano Ronaldo dan berharap Portugal mampu menampilkan permainan yang lebih menyerang pada babak berikutnya.
Pada babak 32 besar, Kolombia dijadwalkan menghadapi Ghana di Kansas City pada 3 Juli. Sementara Portugal akan bertemu Kroasia di Toronto pada 2 Juli. Kedua tim bertekad melanjutkan perjalanan mereka demi meraih hasil terbaik di Piala Dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Siang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.